Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mewakili Muhammad Fakih Arisandi untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemasaran global. Adapun tema yang akan dibahas adalah strategi memasuki pasar global produk industri manufaktur buatan Indonesia dengan mengambil studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melalui produk andalannya yaitu Indomie. Di era globalisasi saat ini, perusahaan tidak lagi hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga dituntut untuk mampu memasuki pasar internasional guna meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi merek di tingkat global. Salah satu perusahaan Indonesia yang berhasil melakukan hal tersebut adalah Indofood melalui produk Indomie yang kini telah dikenal di berbagai negara. Oleh karena itu, pada presentasi ini akan dibahas bagaimana strategi yang diterapkan Indofood dalam memasuki pasar global serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur makanan terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Salah satu produk yang paling terkenal adalah Indomie, yaitu mie instan yang telah menjadi salah satu merek mie instan terbesar di dunia. Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dan terus berkembang hingga mampu menjangkau pasar internasional. Saat ini produk Indomie telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara di berbagai kawasan seperti Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Amerika. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa produk manufaktur Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk internasional apabila didukung oleh strategi pemasaran yang tepat. Selain memiliki kualitas produk yang baik, Indomie juga dikenal karena variasi rasa yang beragam serta kemampuannya menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Strategi pertama yang diterapkan Indofood adalah strategi ekspor. Pada tahap awal, Indomie memasuki pasar internasional melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara yang memiliki permintaan terhadap produk makanan instan. Strategi ini memungkinkan perusahaan memperkenalkan produknya ke pasar luar negeri dengan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan membangun pabrik secara langsung. Strategi kedua adalah adaptasi produk. Indofood menyadari bahwa setiap negara memiliki budaya dan selera makanan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penyesuaian rasa dan kemasan agar sesuai dengan preferensi konsumen di masing-masing negara. Contohnya, beberapa negara Afrika dan Timur Tengah memiliki varian rasa yang berbeda dengan yang dijual di Indonesia. Strategi ini membantu meningkatkan penerimaan produk di pasar internasional. Strategi ketiga adalah pembangunan fasilitas produksi di luar negeri. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, Indofood tidak hanya mengandalkan ekspor tetapi juga membangun fasilitas produksi di beberapa negara. Langkah ini membantu mengurangi biaya distribusi, mempercepat pengiriman produk, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Strategi keempat adalah penguatan merek global. Indofood secara konsisten membangun citra Indomie sebagai produk berkualitas yang memiliki cita rasa khas. Berbagai kegiatan promosi dilakukan melalui media massa, media digital, sponsorship, dan kerjasama dengan distributor lokal. Melalui strategi branding yang kuat, Indomie berhasil menjadi salah satu merek mie instan yang paling dikenal di berbagai negara. Strategi kelima adalah pemanfaatan saluran distribusi internasional. Indofood bekerja sama dengan distributor, supermarket, minimarket, dan berbagai jaringan retail modern di berbagai negara sehingga produknya mudah ditemukan oleh konsumen. Distribusi yang luas menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemasaran global Indomie. Meskipun berhasil memasuki pasar global, Indofood juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan budaya dan preferensi konsumen di setiap negara. Produk yang disukai di Indonesia belum tentu diterima dengan baik di negara lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Indofood melakukan riset pasar secara berkala guna memahami kebutuhan konsumen lokal. Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan merek internasional yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Indofood terus menjaga kualitas produk, melakukan inovasi rasa,
serta memperkuat kegiatan promosi agar tetap mampu menarik perhatian konsumen. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa regulasi dan standar produk yang berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, Indofood memastikan bahwa seluruh produknya memenuhi standar keamanan pangan internasional sehingga dapat diterima di pasar global. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam memasuki pasar global tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui penerapan berbagai strategi yang terencana. Strategi tersebut meliputi ekspor, adaptasi produk, pembangunan fasilitas produksi di luar negeri, penguatan merek global, serta pengembangan jaringan distribusi internasional. Selain itu, Indofood juga mampu menghadapi berbagai tantangan global melalui riset pasar, inovasi produk, dan pemenuhan standar internasional. Keberhasilan Indomie membuktikan bahwa produk industri manufaktur Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar dunia apabila didukung oleh strategi pemasaran global yang tepat. Oleh karena itu, pengalaman Indofood dapat menjadi contoh bagi perusahaan Indonesia lainnya yang ingin memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Sebagai penutup, dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat kita pahami bahwa keberhasilan Indomie dalam menembus pasar internasional bukan hanya karena kualitas produknya yang baik, tetapi juga karena perusahaan mampu menerapkan berbagai strategi pemasaran global secara efektif. Mulai dari strategi ekspor, adaptasi produk sesuai kebutuhan konsumen lokal, pembangunan fasilitas produksi di luar negeri, penguatan merek global, hingga pengembangan jaringan distribusi internasional. Seluruh strategi tersebut menunjukkan bahwa untuk berhasil di pasar global, perusahaan harus mampu memahami karakteristik pasar yang berbeda-beda serta menyesuaikan pendekatan pemasarannya dengan kebutuhan konsumen di setiap negara. Jika dikaitkan dengan mata kuliah pemasaran global, studi kasus Indofood melalui produk Indomie merupakan contoh nyata penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dalam pemasaran global, perusahaan dituntut untuk mampu mengidentifikasi peluang pasar internasional, memahami lingkungan bisnis global, melakukan segmentasi pasar lintas negara, menentukan strategi masuk pasar internasional, serta membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Semua aspek tersebut dapat kita lihat pada perjalanan Indomie dalam memperluas pasar ke berbagai negara di dunia. Indofood tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun merek yang mampu diterima oleh berbagai budaya dan masyarakat dengan karakteristik yang berbeda. Melalui kasus ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan pemasaran global membutuhkan perencanaan yang matang, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis internasional, serta inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengalaman Indofood dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya untuk berani bersaing di pasar global dan membuktikan bahwa produk manufaktur Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk dari berbagai negara. Dengan demikian, materi ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai strategi pemasaran global, tetapi juga menunjukkan bagaimana teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dapat diterapkan secara nyata dalam dunia bisnis internasional. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya strategi pemasaran global dalam menghadapi persaingan bisnis di era globalisasi.